Di berbagai pelosok negeri, kebutuhan akan tenaga medis profesional terus meningkat. Dunia kesehatan memerlukan penata anestesi yang tidak hanya handal secara keterampilan, tetapi juga beretika, modern, dan mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi medis. Dari kebutuhan inilah lahir sebuah jawaban. Program Studi Keperawatan Anestesiologi D4 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Satelit TV, jumpa lagi bersama dengan saya Norika di program Pojok Kampus bersama Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dan sekarang kita dengan program studi D4 Keperawatan Anestesiologi. Nah, di sini kita sudah bersama dengan Ibu Marta. Halo Bu Marta, sehat? Halo Mbak, Alhamdulillah. Nah, sekarang kita perkenalan dulu dengan Bu Marta ya. Silakan Ibu perkenalan diri dulu ke masyarakat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurs Marta Tania Gabriel Cingcing, SKPMKep. Saya di sini sebagai Ketua Program Studi Keperawatan Anestesiologi D4. Oke, Ibu, mengenai program studi D4 Keperawatan Anestesiologi, mungkin bisa diceritakan apa sih program studi ini tuh? Iya, keperawatan anestesiologi D4 ini merupakan jenjang pendidikan vokasi ya atau sarjana terapan. Kemudian di bidang keahliannya di peri anestesi. Nanti gelarnya itu akan menjadi sarjana terapan kesehatan dengan sebutan sebagai penata anestesi. Penata anestesi, mungkin dari masyarakat ada yang masih sangat awam ya dengan istilah ini. Sebetulnya penata anestesi itu natain apa sih Bu ya? Kalau misal dari prodinya kan prodi keperawatan anestesi ya Mbak ya, betul. Ada keperawatnya. Nah ini yang membedakan adalah kalau perawat itu mereka tuh memberikan asuhan tuh lebih holistik, lebih umum gitu Mbak ya, karena nanti mereka akan merawat pasien di bangsal. Sedangkan untuk keperawatan anestesi penata ini nanti mereka akan fokus untuk di instalasi bedahnya Mbak. Jadi di ruang operasinya, terutama di anestesinya gitu. Anestesi ini bius-bius kah Bu atau gimana nih Bu? Iya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti sebenarnya kalau ngomongin anestesi itu kan ada trias anestesi ya Mbak ya, ngomongin tentang relaksan, ngomongin tentang anti nyeri, kemudian ngomongin tentang ya tadi sedasi gitu ya Mbak. Seperti itu. Nah, lalu mahasiswa yang ada di dalam program studi ini tuh dipersiapkan untuk menjadi lulusan yang seperti apa Bu? Nah, untuk keperawatan anestesiologi D4 ini kita tuh memiliki kekhususan Mbak. Jadi yang menjadi keunggulan prodi kita itu menjadi penata anestesi dengan keunggulan di kegawat daruratan kritis. Jadi mereka tidak hanya dipersiapkan untuk membius atau menganestesi gitu kan, tapi mereka juga harus sigap untuk pada kondisi-kondisi kegawat daruratan dan kritis. Karena kan mereka tidak akan jauh-jauh yang namanya airway, breathing, circulation di situ Mbak. Seperti itu. Nah, apa yang membedakan program studi D4 Anestesiologi di UMP ini dengan program studi D4
yang sejenis di universitas lain, Bu? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, memang setiap program studi itu kita pasti punya keunggulan masing-masing gitu ya kan. Boleh saja namanya sama, tapi kita harus punya kekhasannya. Nah, untuk di UMP sendiri kita itu mengambil tadi tentang kegawat daruratan kritis, karena memang kami memfokuskan mahasiswa kami untuk sigap dan siap untuk ditempatkan, kemudian siap untuk dengan situasi-situasi kritis, misalnya khususnya di ruang operasi gitu. Oh, seperti Nggih. itu. Nah, ini sangat menarik ya mengenai program studi D4 anestesiologi ini, keperawatan anestesiologi. Anestesiologi. Nah, nanti kita bakalan banyak sekali membahas mengenai program studi ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pojok Kampus. Kembali lagi bersama dengan Norika dan juga kita masih bersama dengan Bu Marta dari program studi D4 Keperawatan Anestesiologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, mungkin bisa ditambahkan lagi nih Bu tentang keunikan atau kelebihan lainnya program studi ini yang ada di UMP dibanding dengan yang lainnya. Silakan Bu. Iya, baik Mbak, terima kasih. Memang Mbak, tadi kan saya sudah sampaikan ya, kalau misal fokus kita itu di kegawat daruratan kritis. Kemudian kita itu juga ada pelatihan Mbak, setiap sebelum mahasiswa itu lulus, kita itu ada pelatihan yang namanya BTCLS. Kemudian itu kan dilakukan untuk mendukung, dia kan keunggulan kita. Kemudian di Prodi Keperawatan Anestesiologi ini juga kita sudah membuka program RPL Mbak. Jadi bagi yang sudah bekerja atau bagi yang mereka membutuhkan untuk jenjang pendidikan D4 Keperawatan Anestesiologi itu bisa di kita. Kemudian prospek kerja untuk keperawatan anestesiologi ini cukup luas Mbak, walaupun memang tadi kalau di rumah sakit mereka akan masuk di ruang operasi saja gitu ya, tapi memang kebutuhannya juga lumayan Mbak, karena prospeknya itu kebutuhannya sampai tahun 2032 itu masih harus memenuhi sekitar 60% daripada kebutuhan yang ada di lapangan. Kemudian jangan lupa juga kita punya fasilitas yang komprehensif ya Mbak di UMP ya. Kita selalu didukung dengan sarana dan prasarana yang oke gitu, terkait dengan untuk mendukung mutu pembelajaran. Baik. Nah, lalu mata kuliah apa nih Bu yang sekiranya akan didapatkan oleh para mahasiswa di program studi ini? Ya, untuk mata kuliah sendiri, karena kita kan banyak kekhasan ya Mbak ya, misalnya saja kita dari kemuhammadiyahan, tentu saja kita punya mata kuliah yang terkait dengan keunggulan tersebut. Kemudian kita punya mata kuliah keunggulan untuk mendukung yang tadi saya bilang di keperawatan anestesiologi tadi. Jadi kurang lebih kita nih sekarang sedang jalan 2 kurikulum. Kurikulum 2018 itu kita punya 4 mata kuliah yang kita pelajari di kelas gitu kan, yang isinya teori dan laboratorium. Kemudian ada 2 mata kuliah praktek. Kemudian ada lagi kurikulum OBE ya di 2024 ini kita menjalankan kurang lebih 6 mata kuliah untuk mendukung keunggulan, kemudian 2 mata kuliah yang terkait dengan praktikum. Iya. Okay. Nah nih, karena Ibu menyinggung tentang praktikum, kan kalau misalkan program studi yang diploma ini kan memang banyak praktikumnya ya. Betul. Nah itu presentasi praktikum dan juga teorinya itu seberapa besar sih Bu? Ya, untuk persentasenya memang kita di vokasi itu kan harus banyak praktek ya. Jadi untuk teoritisnya, untuk perkuliahannya kita itu sekitar 40% dari keseluruhan total SKS. Sedangkan untuk lab, untuk praktek klinik itu kurang lebih berarti sisanya di 60%-an gitu ya. Jadi memang lebih dari 50% dilakukan secara praktikum gitu. Baik itu lab maupun langsung masuk ke klinik ya, atau masuk ke rumah sakit gitu. Nah, kalau tentang prakteknya nih Bu, itu tuh praktikumnya ngapain aja sih Bu mereka ini?
Iya Mbak, untuk praktiknya itu kalau misalnya di anestesi itu kan banyak sekali setiap semester, setelah semester 4 itu mereka akan praktik terus Mbak. Tapi ya kan kita akan lakukan itu secara bertahap. Maksudnya seperti ini, di semester 4 mereka akan praktik dulu di bagian dasar karena untuk melatih komunikasi, melatih skill-skill dasar gitu sebelum mereka nanti masuk ke ruang bedahnya ya Mbak ya. Iya, betul. Nah, nanti semakin tinggi semester mereka akan mulai dimasukkan ke bangsal bedahnya. Jadi di awal kami akan mengawali mereka untuk masuk di bangsal bedah dulu untuk melatih komunikasi, skill-skill dasar, kemudian nanti praktek selanjutnya dia akan masuk ke ruang operasi yang disesuaikan dengan kompetensinya. Misalnya ada yang target untuk pembedahan umum, target untuk pasien dengan adanya penyulit, target untuk pasien dengan kelompok-kelompok khusus gitu ya, seperti itu Mbak. Oke, nah pastinya kan tadi juga Ibu sudah sempat menyebutkan bahwa di program studi ini didukung oleh fasilitas-fasilitas yang oke ya Bu ya. Nah boleh diceritakan laboratoriumnya ada apa saja sih Bu di sana? Nggih. Laboratorium itu kan digunakan untuk mendukung pembelajaran ya Mbak ya. Betul. Nah di UMP ini kita itu menyiapkan yang namanya laboratorium IBS. Nah IBS itu kan instalasi bedah sentral yang didukung dengan mesin-mesin anestesi, mesin ventilasi, kemudian monitor-monitor untuk monitor bedside monitor maksud saya bedside monitor untuk mendukung atau memonitor kondisi pasien baik itu pre, intra maupun pasca anestesi. Nah selain daripada laboratorium IBS karena tadi saya juga menyinggung tentang kekhususannya gitu ya Mbak ya. Ya kita juga punya yang namanya laboratorium GADAR, kegawat daruratan. Nah, di situ untuk tindakan-tindakan yang memang memerlukan kegawat daruratan. Nah, karena penata anestesi itu juga butuh yang namanya skill dasar, kita juga punya yang namanya lab dasar Mbak. Jadi laboratorium untuk melatih mahasiswa ya kan belajar untuk skill-skill dasar terkait dengan apa yang harus dilakukan terhadap pasien gitu ya Mbak. Oh begitu. Nggih. Nah sebelum mereka masuk ke dalam ruang operasi atau terjun langsung ke rumah sakit atau klinik mitra, bagaimana proses pendampingannya Bu? Apakah langsung mereka masuk ke sana atau bagaimana pendampingannya? Ya, karena ini mereka akan praktek itu kan akan ketemu langsung ya sama pasiennya, tidak lagi ketemu sama pantom gitu ya. Nah, untuk itu kita harus siapkan mahasiswa kita dengan benar gitu ya. Jadi sebelum mereka turun ke lapangan, mereka kita semacam ujian dulu gitu kan. Mereka harus lulus ujian dulu supaya kita pastikan nanti ini mereka bisa melakukan skill itu sesuai dengan SOP, sesuai dengan standarnya. Nah, kemudian nanti di lapangan mereka tidak langsung dilepas Mbak. Karena kan yang namanya belajar ya harus bertahap gitu ya kan terkait dengan targetnya. Ya nanti di sana mereka akan didampingi oleh CI atau clinical instructor. Kemudian nanti mereka akan belajar secara bertahap dimulai dari observasi dulu, kemudian membantu gitu ya Mbak kan melakukan dengan pendampingan sampai nantinya mereka bisa dilepas sendiri terkait dengan target yang akan dicapai. Iya. Oke, jadi seperti itu ya, ada proses-prosesnya, nggak langsung masuk seperti itu. Oke, tadi udah diceritakan mengenai mata kuliahnya, prakteknya, dan juga mengenai tentang fasilitas pendukungnya. Nah, lalu yang paling penting juga dosen-dosennya atau tenaga pengajarnya. Boleh diceritakan tentang backgroundnya mereka seperti apa, Bu? Baik, terima kasih Mbak. Nah, kalau misalnya untuk dosen di prodi ini gitu kan, memang kami itu kolaborasi Mbak, ya kan memang ada dosen-dosen yang terkait dengan keilmuannya gitu ya kan. Kemudian ada dosen-dosen yang memang harus kita pakai praktisi Mbak, ya kan. Jadi praktisi-praktisi tersebut adalah orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya gitu ya kan, yang mampu untuk menyampaikan atau mendeliver pengetahuannya kepada anak-anak gitu kan. Kan bukan cuman pengetahuan ya Mbak ya, tapi juga pengalaman mereka juga penting gitu ya. Ya, praktisi-praktisi penata anestesi yang sudah memiliki pengalaman. Kemudian kita juga dibantu juga ada dokter anestesi Mbak yang juga mengajar di tempat kami.
Jadi sudah sangat komplit ya sebenarnya, semuanya itu mendukung untuk perkembangan belajar mahasiswa. Insya Allah. Oke, selain dari tadi fasilitas pendukung, dosen yang tadi juga mumpuni, lalu pastikan juga butuh kerjasama mitra yang kuat ya Bu ya, Iya. karena mereka mahasiswa ini bakalan disalurkan kepada rumah sakit. Nah, sejauh ini rumah sakit atau klinik mana nih Bu yang menjadi mitra? Oke, baik Mbak, terima kasih. Karena memang mereka ini seorang penata, kemudian mereka juga prakteknya di bangsal, bukan di bangsal, tapi di ruang operasi ya Mbak ya, di mana ruang operasi itu kan tidak bisa ramai ya. Nah, jadi memang kita tuh pakai banyak rumah sakit Mbak, karena kita menyesuaikan dengan kuota daripada masing-masing rumah sakit. Paling jauh kami menggunakan rumah sakit Cirebon gitu kan, kemudian rumah sakit sekitar Purwokerto, kemudian sampai di Bumi Ayu, Aji Barang, kemudian Cilacap, kami juga sampai di sana Mbak. Oke Bu, ternyata cakupannya cukup luas ya Bu, nggak cuma di Banyumas dan sekitarnya, tapi juga sampai ke Cirebon seperti itu. Nah, karena ini adalah program vokasi yang mana masanya lebih singkat daripada program sarjana ya. Nah, bisa diceritakan mungkin Bu timelinenya semester 1, semester 2 itu ngapain, semester 3, 4 itu seperti apa begitu Bu, silakan. Baik Mbak. Memang untuk di prodi vokasi kita itu kan kurang lebih 4 tahun ya Mbak ya perjanjian kuliahnya gitu kan. Nah, untuk di semester 1 dan 2 itu mahasiswa kan masih isinya tuh praktek, bukan praktek, mata kuliah dasar ya. Jadi masih memang belum ada praktek. Mahasiswa mulai praktek itu di semester 4. Ya kan, setelah semester 4. Nah, setelah itu mereka akan setiap semesternya akan ada mata kuliah praktek klinik. Jadi kalau misal bahasa saya ya, mereka itu saya suruh healing gitu Mbak. Jadi kuliah setengah semester di kampus, sisanya healingnya di rumah sakit dengan oleh-oleh ya laporan gitu ya dan lain-lainnya. Jadi supaya tidak menjadi bebannya mahasiswa gitu. Kan ini bahasa santainya saja. Sebenarnya memang mereka harus praktek dengan serius di sana gitu. Biar tidak terkesan serem aja sih ya Bu ya. Nah, lalu mereka ini waktu mengerjakan tugas akhirnya itu berarti di semester berapa Bu? 6, 7? Untuk tugas akhirnya itu di semester 7 Mbak. Tapi ini kan di UMP kan ada program yang namanya rekognisi Mbak. Jadi pengakuan daripada tugas akhir. Kalau misalnya mahasiswa di semester 5, 6 itu mereka sudah bisa atau ada karya yang bisa kami rekognisi, nanti di semester 7 itu mereka sudah nanti artikel atau penelitiannya kami rekognisi saja, ya kan. Kemudian di UMP ini kan juga ada program yang namanya non skripsi Mbak. Jadi sebenarnya untuk tugas akhir itu diambil di semester 7 gitu kan. Mereka bisa melalui 2 proses, ada skripsi dan non skripsi. Kalau skripsi berarti mereka akan berproses seperti skripsi pada umumnya. Tapi kalau misal non skripsi, luarannya adalah artikel. Gitu, artikel penelitian. Tapi dua-duanya juga diakui ya Bu ya, iya, sebagai syarat diakui. kelulusan. Oke, ternyata syarat kelulusan tuh nggak cuma melulu tentang skripsi ya Bu ya, Iya. caranya. Nah, pemirsa Satelit TV, pastinya masih banyak yang akan kita bahas nih mengenai kehidupan mahasiswanya dan juga program-program apa saja yang bisa dilakukan atau bisa dilaksanakan oleh para mahasiswa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV. Masih bersama dengan saya Norika dan juga Bu Marta di program Pojok Kampus bersama dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, program studi Diploma 4 keperawatan anestesiologi. Nah, sekarang kita akan membahas seputar kehidupan mahasiswanya nih Bu. Nah, selain belajar di ruang kelas, praktik di laboratorium, mereka-mereka ini tuh melakukan apa saja sih Bu sebagai mahasiswa D4 keperawatan anestesiologi? Oke Mbak, iya.
Mereka ini sebenarnya tidak hanya kuliahnya di ruang kuliah saja ya Mbak ya, seperti tadi mereka juga akan praktek di rumah sakit. Namun tadi kan saya bilang ya kalau misal mereka akan praktek itu mulai di semester 4 ya. Tapi sebenarnya di semester 3 itu ada mata kuliah yang kami sisipkan itu sebagai mata kuliah yang ada field tripnya Mbak. Jadi sebelum mereka masuk praktek di lapangan gitu ya, mereka juga akan field trip dulu nih ke ruang IBS di suatu rumah sakit. Nanti mereka akan belajar secara langsung yang namanya tentang mesin anestesi gitu kan, kemudian yang namanya mesin ventilator. Walaupun memang di lab ada, cuman kalau untuk realistisnya itu kan akan lebih seru ya Mbak ya. Nah seperti itu. Tadi ternyata nggak cuma belajar di ruang kelas saja, tapi ada field tripnya ya Bu ya. Nah, lalu keterlibatan mahasiswa ini sejauh apa nih Bu di pengabdian masyarakat mungkin atau program-program lainnya? Oh iya Mbak. Nah di Prodi Keperawatan Anestesiologi ini dosen-dosen kami selalu melibatkan mahasiswa untuk pengabdian dan penelitian Mbak. Ya jadi kami selalu ngajakin tuh mahasiswa-mahasiswa kami ketika ada pengabdian gitu kan supaya mereka juga bisa terjun dan terlibat langsung ke masyarakat. Kemudian untuk penelitian ya kita juga melibatkan mahasiswa untuk penelitian, maksudnya supaya nanti mahasiswa juga punya pengalaman, kemudian mahasiswanya juga bisa mengambil ini loh Mbak, fenomena. Iya, atau gapnya gitu kan di lapangan. Jadi supaya ketika nanti mereka tugas akhir paling tidak mereka udah bekal nih gitu ya, seperti itu. Oke. Lalu sejauh mana nih Bu pengabdian masyarakat yang atau program-program yang tadi Ibu sebutkan itu yang terjadi di mahasiswa-mahasiswa Ibu? Keterlibatannya kami biasanya juga melibatkan mahasiswa sebagai bukan hanya fasilitator Mbak gitu ya kan, kadang-kadang kan memang ya kita butuh bantuan mahasiswa ya Mbak ya bagaimanapun gitu ya, tapi mereka juga kadang-kadang mereka juga tertarik untuk menjadi narasumbernya Mbak, ya kan. Jadi kita bisa integrasi sama mahasiswa, kita kolaborasi gitu ya. Jadi mahasiswa bisa menjadi narasumber juga untuk memberikan pendidikan kesehatan di masyarakat. Nah, tadi kan di segmen sebelumnya disebutkan bahwa mereka ini tuh terjun ke rumah sakit mitra ya Bu ya, di ruang operasinya. Nah, Ibu pernah mendengar pengalamannya mereka nggak Bu di ruang operasi itu bagaimana? Oh iya, di awal-awal ya Mbak ya kalau mereka cerita gitu kan, yang namanya di lingkungan baru mereka harus beradaptasi gitu kan, dan kemudian makin kesini mereka makin betah Mbak ya, makin lama praktek mereka makin betah karena memang diawali bagaimanapun ketika kita masuk ke suatu lingkungan baru mereka harus bisa diadaptasi, jadi mereka harus di sana kan bekerja secara interprofesional ya Mbak ya, bukan hanya penata anestesi di sana ya kan. Jadi mereka harus punya skill untuk komunikasi, mereka harus punya skill untuk bagaimana bekerja sama tanpa melewati batas kode etiknya mereka masing-masing, seperti itu Mbak. Oke, menarik sekali ya ternyata pengalamannya mereka itu, karena memang di awal-awal butuh adaptasi tapi lama-lama betah. Nyaman. Nah, lalu apakah para mahasiswa ini dapat pelatihan kegawat daruratan atau sertifikasi lainnya yang mendukung kompetensi mereka Bu di sini? Iya, setiap lulusan untuk di keperawatan anestesiologi kami bekali dengan pelatihan BTCLS Mbak. Apa itu Bu? BTCLS itu pelatihan bantuan hidup dasar sebenarnya, jadi basic daripada ya ini juga akan mendukung daripada keunggulan daripada program studi tadi kan di kegawat daruratan. Jadi bagaimana mereka mentata laksana pasien dengan kondisi kegawat daruratan, tapi memang basicnya dulu kan BTCLS. BTCLS, oke. Lalu kesempatan magang atau seminar nasional atau kesempatan-kesempatan yang tarafnya nasional internasional, apakah mereka ini diberikan kesempatan tersebut Bu? Iya. Mahasiswa di Prodi Keperawatan Anestesiologi D4 ini diberikan kesempatan yang sangat terbuka untuk terlibat dalam seperti Mbak bilang tadi seminar nasional maupun internasional ya Mbak ya. Jadi kami tuh kalau misalnya ada event gitu kan selalu memotivasi mahasiswa untuk terlibat di dalamnya. Baru saja kemarin sekali itu kan mahasiswa kami libatkan untuk di international conference ya kan, alhamdulillah mereka bisa menjadi best oral participant Mbak. Keren sekali. Iya. Kemudian ada beberapa
event internasional lainnya, misalnya untuk di produk inovasi, Mbak. Jadi mahasiswa-mahasiswa kami juga belajar dan membuat sebenarnya produk inovasi dan terlibat dalam event perlombaan daripada kegiatan tersebut. Keren sekali ya Bu ya. Lalu apakah mereka dapat pembimbingan selama menjadi peserta seperti itu ya? Apakah mereka tuh dibimbing oleh para dosen atau mereka tuh jalan sendiri Bu? Oh iya, sebenarnya yang namanya lomba ya Mbak tergantung dari minat daripada mahasiswa ya. Memang dari prodi itu kita akan support ya Mbak ya, kita akan support. Tapi kalau misal mahasiswanya tidak mau juga tidak akan jalan gitu kan. Sebenarnya mahasiswa ini sebenarnya apa ya Mbak memiliki semangat untuk itu. Kami bantu untuk mengarahkannya. Kalau misalnya memang butuh pendampingan atau bimbingan, kami siap mendampingi. Tapi sebagian besar memang kami dampingi Mbak, karena kan ya kita harus memoles bakat-bakat ini ya Mbak ya, supaya tidak jalan sendiri gitu. Oke. Nah, Ibu, yang terakhir Bu di segmen ini tapi ya. Nah, seberapa penting sih Bu peranan kerjasama tim dan juga komunikasi tim di program studi ini bagi para mahasiswa D4 Keperawatan Anestesiologi? Baik Mbak, dalam pelayanan keperawatan anestesiologi itu Mbak, gitu kan, ini kan selalu terkait dengan nyawa pasien gitu ya Mbak ya. Jadi kami itu selalu bilang ke mahasiswa kalau kita itu bukan Superman tapi super tim. Nah, dalam super tim itu harus ada komunikasi yang baik supaya pemberi pesan dengan penerima pesannya itu nyambung gitu ya Mbak ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau ngomongin komunikasi itu memang harus menjadi hal yang penting gitu Mbak kan. Baik itu kita sesama profesi maupun lintas profesi seperti itu. Baik, sangat menarik ya. Ternyata mereka ini selain dibekali dari tenaga pengajar, fasilitas pendukung, juga dibekali dengan ilmu-ilmu dasar yang cukup mumpuni. Insya Allah, ya. Baik, nanti kita bakalan bahas lagi seputar hal-hal yang lainnya yang pastinya sangat menarik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pojok Kampus. Kembali lagi di Pojok Kampus bersama saya Norika dan juga Bu Marta di sini di program studi D4 Keperawatan Anestesiologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai kehidupan perkuliahan, lalu bagaimana praktik di laboratorium, lalu praktiknya di rumah sakit, mitra seperti apa. Nah, yang paling penting atau yang paling ditunggu-tunggu adalah prospek karir nih ya Bu. Karena kan kita zaman sekarang kalau mau pilih program studi pasti yang dilihat jenjang kerjanya seperti apa, nanti lulus mau jadi apa begitu ya. Nah, sejauh ini Bu, alumni-alumni dari D4 Anestesiologi itu berkarirnya bagaimana Bu? Terima kasih Mbak. Dari lulusan kami, saya boleh cerita kalau misalnya mereka itu memang sebagian besar terserap di rumah sakit Mbak. Ya, jadi sebagai penata anestesi. Walaupun memang mungkin ada beberapa yang tidak di rumah sakit besar gitu ya, tapi di klinik gitu ya, di klinik. Tapi sebagian besar mereka memang masuknya kembali ke pelayanan kesehatan ya, terutama di bagian bedahnya gitu ya, bagian anestesinya. Gitu. Oke. Jadi memang mereka terserapnya di rumah sakit dan juga klinik-klinik ya Bu ya. Oke. Lalu seberapa besar sih Bu peluang karir atau kesempatan kerja bagi para lulusan ini Bu di dunia kesehatan Indonesia ini? Iya. Baik Mbak, sebenarnya untuk peluang kerjanya ya kalau misal kita lihat itu kan banyak sekali aspek yang bisa ini kan ya Mbak ya, selain di rumah sakit dan di klinik, kemudian ada bisa juga di pusat manajemen nyeri ya kan, karena kalau misal di anestesi juga mereka mengatasi tentang tata laksana nyeri. Kemudian bisa juga kembali ke institusi pendidikan gitu ya Mbak ya, kalau misal mereka berkenan untuk menjadi pengajar ya, dosen. Dan mungkin bisa ke perusahaan alat kesehatan Mbak terkait dengan misalnya instrumen-instrumen untuk anestesi. Gitu. Nah, apakah mereka yang lulus ini punya kesempatan untuk berpendidikan ya, melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi?
Iya, memang kalau misalnya dari D4 keperawatan anestesi yang linier langsung untuk menjadi seperti S2 keperawatan anestesi sampai hari ini memang di Indonesia belum ada. Tapi kalau misalnya mereka nanti pengen lanjut untuk S2-nya, mereka bisa mengambil misalnya di kesehatan masyarakat ya, ataupun mengambil di biomediknya kalau misalnya mereka pengen belajar tentang terkait anestesiologinya gitu ya. Oke. Nah, mereka ini boleh nggak bisa nggak sih Bu lanjutnya tuh ke kedokteran anestesi gitu, dok? Spesialis anestesi. Mungkin beda jenjang ya Mbak ya, karena kan basicnya di keperawatan anestesi ya, jadi nanti bukan kedokteran gitu ya. Jadi sejauh ini arah daripada pendidikan lanjutnya adalah ke biomedik ataupun tadi di kesehatan masyarakat. Nah, memang kalau misalnya ngomongin tentang prospek karir kan memang sangat luas ya Bu ya. Karena memang tadi Ibu sudah sebutkan bahwa di tahun 2032 ya masih ada sekitar berapa persen? 60%? Nah, masih 60% yang harus yang dipenuhi. Nah itu, nah apalagi kalau misalkan bedah atau operasi kan pasti ya butuh anestesi. Pastinya tenaga-tenaga yang seperti ini dibutuhkan ya Bu? Insya Allah dibutuh. Oke, lalu apa sih Bu kompetensi yang dicari di dunia kerja dari para lulusan D4 keperawatan anestesiologi ini? Iya Mbak, kompetensi yang dibutuhkan pasti kompetensi yang mampu untuk memberikan asuhan keperawatan anestesiologi ya Mbak ya. Kemudian kompetensi untuk terkait dengan kegawatdaruratan kritis. Kemudian saya rasa kompetensi yang terkait dengan kemampuan untuk manajemen stres ya Mbak ya. Karena kalau misalnya di ruangan operasi mereka akan harus sigap dan tanggap terkait dengan perubahan hemodinamik atau tanda-tanda vital pasien gitu kan. Jadi mereka juga harus gercep gitu Mbak. Seperti itu. Jadi mereka juga nggak boleh grogi juga ya Bu? Iya, harus siap dengan kondisinya. Jadi memang sebetulnya keperawatan atau perawat-perawat anestesiologi itu sangat klik ya Bu ya dengan dokter-dokter bedah gitu ya Bu? Iya, pasti mereka akan selalu bekerja sama ya, karena memang tadi ya operatornya pasti akan mengerjakan pasiennya kan, kemudian untuk anestesinya mereka akan lebih ke pemantauan tanda-tanda vital gitu ya, terkait dengan selama pasiennya dilakukan tindakan gitu ya, baik itu secara intra maupun pasca anestesi. Oke, jadi memang sangat berkaitan erat juga ya Bu ya dengan lingkungan kerjanya atau dengan rekan kerjanya. Ya. Oke, pastinya pemirsa di rumah penasaran bagaimana cara bergabung dengan program studi D4 keperawatan anestesiologi ini. Jadi setelah ini kita bakalan membahas bagaimana sih Bu cara bergabungnya gitu ya. Lulusan SMA atau SMK yang seperti apa sih Bu yang bakalan dipertimbangkan untuk masuk gitu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pojok Kampus. Kembali lagi di Pojok Kampus bersama Universitas Muhammadiyah Purwokerto di program studi Diploma 4 Keperawatan Anestesiologi. Nah, pastinya pemirsa penasaran bagaimana cara bergabung menjadi mahasiswa baru di program studi ini. Tapi sebelumnya kita tandaskan dulu. Sebetulnya keunggulannya tuh apa sih Bu di program studi ini nih? Baik Mbak, saya cerita ya Mbak ya. Kalau misal di prodi keperawatan anestesiologi ini gitu kan, kita tuh tadi sudah saya sampaikan bahwa kita keunggulannya itu di kegawatdaruratan kritis ya. Kemudian berarti fokus kurikulum kami akan mencetak tenaga penata anestesi yang mampu untuk menata laksana di kondisi kegawatdaruratan kritis. Kemudian mahasiswa kami akan bekali tadi seperti yang Mbak sudah tanyakan ya, dengan pelatihan BTCLS gitu ya, pelatihan BTCLS sebagai bekal mereka ya kan untuk mendukung keahlian tersebut. Kemudian kita juga didukung dengan fasilitas untuk terkait dengan pembelajaran. Sebenarnya tadi yang sudah saya sampaikan kalau misalnya kita tuh banyak atau punya beberapa laboratorium untuk mendukung pembelajaran. Kemudian kalau misalnya Mbak pernah ke gedung baru ya, kalau teman-teman mahasiswa itu nyebutnya Presiden Tower ya kan. Presiden Tower bagian bawahnya itu kita punya mini hospital.
Nah, untuk di keperawatan anestesiologi ini kita diberikan satu unit seperti instalasi bedah sendiri yang memang khusus untuk keperawatan anestesiologi. Kemudian di sana didukung dengan peralatan-peralatan yang mumpuni untuk pembelajaran. Kemudian ditambah lagi kalau misalnya di UMP itu kita selalu dan sudah punya OC Center ya, OC Center. Kemudian untuk menjamin mahasiswa untuk keterampilan psikomotoriknya sebelum mereka turun di rumah sakit. Kemudian tidak lupa juga bahwa kita ini di bawah naungan Muhammadiyah ya Mbak kan, jadi selalu ada kami sisipkan untuk nilai-nilai Islami, nilai-nilai modern dan berwawasan global. Jadi dalam setiap kurikulumnya itu dalam setiap pembelajarannya keunggulan itu tetap kami masukkan sebagai suatu nilai tambah bagi mahasiswa kami. Kemudian tidak lupa juga kalau misalnya di keperawatan anestesiologi ini memiliki prospek kerja yang luas gitu ya kan, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kebutuhannya masih banyak. Kemudian juga sebenarnya tidak hanya di rumah sakit saja gitu ya, jadi seperti itu. Oke, lalu mahasiswa atau calon mahasiswa itu bisa nggak sih Bu apply beasiswa untuk mungkin ingin meringankan biayanya seperti itu Bu? Ya, terima kasih Mbak. Untuk beasiswa sendiri kita kan didukung dengan universitas ya Mbak ya. Kalau Universitas UMP itu, Universitas Muhammadiyah Purwokerto banyak sekali memfasilitasi untuk fasilitas, misalnya fasilitas mahasiswa berprestasi nasional dan internasional, mahasiswa kader Muhammadiyaan, kemudian beasiswa terkait dengan influencer biasanya. Sekarang sudah ada beasiswa influencer. Jadi para influencer juga bisa bergabung kepada Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kemudian untuk beasiswa di UMP juga ada beasiswa Hafiz Al-Qur'an untuk yang 15 juz dan beasiswa Hafiz Al-Qur'an untuk 30 juz. Seperti itu Mbak. Jadi banyak sekali pilihan beasiswanya sebenarnya ya, Bu ya. Mbak. Oke. Nah, bagi siswa yang mau mendaftar ini harus dari lulusan mana sih Bu? SMA-nya tuh harus lulusan IPA kah atau SMK-nya boleh yang mana aja gitu? Baik, untuk calon mahasiswanya gitu ya kan, untuk SMA-nya kita cenderung ngambilnya ke IPA ya kan. Kemudian untuk SMK lebih ke mahasiswa siswa kesehatan ya, SMK kesehatan ya kan. Kemudian persiapannya ya pasti lumayan ya Mbak ya, karena memang tadi mungkin saya menjelaskannya kok agak-agak padat ya untuk perkuliahannya ya kan. Menurut saya ya tips untuk gabung gitu kan, pertama penuhi dulu persyaratannya, kemudian siapkan juga untuk tes kesehatan gitu kan, terutama untuk buta warna ya. Kemudian teman-teman calon mahasiswa boleh tuh baca-baca literatur tentang kegawat daruratan terkini gitu kan, karena tadi seperti yang saya sampaikan bahwa fokus kita nanti kegawat daruratan kritis. Kemudian pilih jalur seleksinya gitu ya kan, supaya meningkatkan peluang untuk diterima. Kemudian latihan komunikasi dan mental ya Mbak ya, untuk melatih percaya diri, kemudian ketenangan dan situasi kegawat daruratan yang mungkin teman-teman akan temui selama perkuliahan dan setelah perkuliahan tentunya. Oke. Jadi tidak cuma persiapan kognitif, tapi persiapan mental juga. Iya, ada sedikit ya. Biar tidak kaget ketika sudah masuk kuliah gitu kan. Nah, oke Bu. Karena ini kita sudah di penghujung acara Bu, adakah sepatah dua patah kata yang mau Ibu sampaikan untuk menutup acara kita pada hari ini Bu? Baik, terima kasih Mbak. Teman-teman, mari bergabung di Prodi Keperawatan Anestesiologi D4 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ya kan, jangan ragu untuk mengambil peran penting di bagian ranah kesehatan. Wujudkan cita-cita Anda menjadi tenaga profesional penata anestesi yang berakhlak mulia, kompeten bersama Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Daftar sekarang juga melalui pmb.ump.ac.id. Oke, terima kasih Bu Marta sudah membersamai kita semuanya. Mbak. Dan untuk pemirsa, terima kasih juga sudah membersamai kita sampai di penghujung acara ini. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.